Putri Angsa. Di sebuah kerajaan yang indah di tepi danau, hiduplah seorang gadis bernama Putri Elara. Ia dikenal sebagai putri yang lembut dan berhati baik. Setiap pagi, Elara berjalan di tepi danau untuk memberi makan angsa-angsa putih yang berenang di sana. Ia sangat mencintai semua makhluk, besar maupun kecil. Namun suatu hari, datanglah seorang penyihir jahat yang iri pada kecantikan dan kebaikan hati sang putri. Dengan sihir hitamnya, ia mengutuk Elara menjadi seekor angsa putih. Mulai sekarang, kau akan hidup di danau ini, terbang di bawah langit, tapi tak akan bisa berbicara dengan siapapun. Ucap penyihir itu kejam sebelum menghilang. Dalam sekejap, tubuh Elara berubah. Tangannya menjadi sayap, suaranya berubah menjadi lengkingan burung. Dan ia tidak lagi bisa memanggil orang tuanya. Ratu dan raja mencari putri mereka ke seluruh penjuru negeri. Namun, tak seorang pun tahu bahwa angsa putih yang berenang di danau itu adalah Putri Elara sendiri. Hari demi hari berlalu. Elara hidup dengan sabar, meskipun hatinya sedih. Di malam hari, ia menatap istana dari kejauhan, berharap suatu saat bisa kembali menjadi manusia. Tapi ia tidak menyerah. Di dalam hatinya, Elara tahu bahwa kutukan hanya bisa dipatahkan oleh ketulusan hati dan keberanian sejati. Suatu sore, saat ia sedang duduk di tepi danau, seorang pemuda bernama Pangeran Adrian datang berkunjung. Ia melihat seekor angsa putih yang tampak sedih dan kesepian. "Kau cantik sekali," katanya lembut, "tapi matamu seolah menyimpan kesedihan." Angsa itu menatapnya lama, seolah ingin berbicara. Hari demi hari, Pangeran datang kembali untuk menemui angsa putih itu. Ia membawakan makanan, berbicara dengan lembut, dan memainkan musik di tepi danau. Perlahan, ia merasa ada sesuatu yang istimewa di balik angsa itu. Sioloala. Ia sedang berbicara dengan manusia. Suatu malam, bulan bersinar penuh di langit. Pangeran duduk di dekat air dan berkata, "Aku tidak tahu siapa kau sebenarnya, tapi aku merasa hatimu sangat baik. Aku berjanji akan melindungimu, apapun yang terjadi." Ketika kata-kata itu terucap, cahaya putih berkilau dari tubuh sang angsa. Sayap-sayapnya Berubah menjadi tangan bulu-bulu putih, berganti menjadi gaun lembut, dan di hadapan pangeran berdiri Putri Elara, kembali menjadi manusia. "Terima kasih," ucap Elara dengan suara bergetar. "Kutukan penyihir jahat telah hilang karena kebaikan dan ketulusan hatimu." Pangeran terkejut, tapi gembira, lalu membawa Elara kembali ke istana. Raja dan ratu menyambutnya dengan air mata bahagia. Sejak hari itu, Putri Elara dan Pangeran Adrian menjadi sahabat bagi semua makhluk di kerajaan itu, menjaga dan melindungi alam dengan penuh kasih. Dan di tepi danau tempat Elara dulu hidup sebagai angsa, kini berdiri taman bunga yang selalu bermekaran, menjadi simbol kesabaran, kebaikan, dan cinta sejati yang mematahkan kutukan paling gelap.